Jadi teman-teman, saya kenalan singkat lagi. Kenalkan saya Fleiti. Malam ini saya dikasih kesempatan, terima kasih sama Ci Yani, sudah kasih kesempatan saya untuk membawakan sharing sih. Kalau saya bilang ini bukan mengajar tapi sharing, karena saya yakin di sini banyak juga leader dan teman-teman yang juga pasti memiliki ilmu. Nah, saya di sini cuma sharing apa yang saya lakukan selama 1 tahun lebih ini bersama Atomi. Nah, saya akan bawakan apa itu how to become auto sales master Atomi. Mungkin pertama saya akan mulai dari apa itu auto sales master, karena pasti banyak teman-teman yang baru yang mungkin belum mengerti apa itu auto sales master. Nah, auto sales master adalah seorang Atomians yang telah mencapai peringkat dealership special agent dan memiliki minimal total PV grup kaki kiri sebanyak 2,5 juta PV dan grup kaki kanan sebanyak 2,5 juta PV setiap satu putaran. Jadi di Atomi itu ada 2 putaran. Setiap 1 bulan ada 2 putaran. Putaran yang pertama adalah tanggal 1 sampai 15 dan putaran yang kedua adalah tanggal 16 sampai tanggal 30 atau 31. Nah, seorang Atomi yang berdealership special agent dan bisa mengumpulkan 2,5 juta PV di kiri dan 2,5 juta PV di kanan setiap 2 minggu akan disebut auto sales master. Oke, saya lanjut. How to become auto sales master. Nah, untuk diri saya sendiri, teman-teman, bagaimana menjadi seorang auto sales master adalah dimulai dari 4 habit ini. Jadi 4 habit ini adalah yang selalu saya pegang dan selalu saya jadikan pedoman di dalam saya menjalankan bisnis Atomi. Apa sih itu? Nah, yang pertama adalah 100% user. 100% user atau 100% pengguna produk. Nah, yang kedua adalah 100% ikut seminar. Yang ketiga adalah 100% konsultasi atau saya tulis dengan konsultasi. Dan yang keempat adalah bangun kepercayaan. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk di bagian pertama adalah 100% menggunakan produk. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa Atomi adalah bisnis jaringan yang mengutamakan pada kesuksesan konsumen melebihi kepuasan konsumen. Jadi kita semua ini teman-teman sebenarnya adalah konsumen di awal join Atomi. Cuman pada saat kita menggunakan produk, kita merasa puas. Setelah itu kita sharing, kita bisa jadi sukses. Makanya Atomi menyebut kesuksesan konsumen melebihi kepuasan konsumen. Nah, bagaimana cara memulainya? Adalah dengan memindahkan brand kebutuhan belanja kita dari brand lain menjadi Atomi. Sebisa mungkin menciptakan customer base atau kurator konsumen. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu kurator konsumen, adalah seperti ini. Saya di rumah ini, kalau produk itu katakanlah sabun, kalau sabun itu ada dijual di Atomi, maka saya akan menggunakan sabun brand Atomi. Jadi di rumah ini, semua produk yang sudah ada di Atomi dan merupakan kebutuhan saya untuk dipakai setiap hari, saya mengalihkan dari brand lain ke brand Atomi. Kecuali ada brand-brand yang memang belum ada di Atomi, maka saya masih pakai brand lain. Tapi selama produk itu ada di Atomi, maka saya akan menggunakan brand Atomi. Nah, lanjut ya teman-teman. Setelah menggunakan produk Atomi, kita pasti merasakan dong kualitas dan kebaikan serta manfaat produknya. Nah, baru kita akan mulai duplikasi kepada teman, saudara, dan kenalan kita. Akhirnya, dengan kita sharing, akan terbentuk yang namanya consumer base, atau yang kita sebut dengan kelompok konsumen di sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Oke, sampai sini saya lanjut. Nah, masih di bagian 100% menggunakan produk.
Teman-teman bisa lihat atau bisa screenshot tabel ini ya teman-teman. Jadi tabel ini sebenarnya saya hanya mengetik apa yang kira-kira langsung saya kepikiran kemarin. Jadi kayak shampoo, sabun mandi, ini pun belum semua produk yang terhitung sebagai kebutuhan. Nah, kalau teman-teman lihat, saya menggunakan standar apa aja produk yang dibutuhkan setiap keluarga dalam waktu 2 minggu. Nah, ini asumsinya satu keluarga punya 3 orang anggota keluarga. Nah, satu keluarga 3 orang dalam waktu 2 minggu kira-kira bisa mengeluarkan 1,8 juta untuk membeli kebutuhan rumah tangganya teman-teman. Nah, itu shampoo, sabun mandi, skincare, body lotion, deterjen cuci baju, cuci piring, dan sebagainya. Kalau di Atomy, jumlah rupiah 1,8 juta itu kurang lebih bisa mendapatkan PV kurang lebih 50.000 PV. Nah, artinya kalau untuk menjadi seorang auto SM, teman-teman paling tidak punya target 50 keluarga di sebelah kiri dan 50 keluarga di sebelah kanan untuk mencapai minimal angka 2,5 juta PV setiap putaran. Nah, saya di awal menjalankan Atomy tidak muluk-muluk ya teman-teman, tidak perlu muluk-muluk untuk sampai saya berpikir keras, waduh saya harus cari berapa ratus orang ya, 100 orang, 200 orang, 300 orang, ataupun seterusnya. Saya fokus, jadi kita juga harus membuat hitung-hitungan. Saya fokus dengan target awal, 50 keluarga kiri dan 50 keluarga kanan. Itu yang saya bentuk di awal mulai saya menjalankan Atomy. Oke, saya lanjut. Nah, setelah saya mentargetkan 50 keluarga kiri dan 50 keluarga kanan, hal yang kedua yang saya buat adalah 100% ikuti seminar. Nah, di sini saya catat 3 saja teman-teman. Sebenarnya ada 4 dengan Global Success Academy, tapi karena saya saya dulu waktu awal menjalankan Atomy tidak mengikuti Global Academy ya, jadi saya catat 3. Di sini ada Success Academy, terus One Day Seminar, terus ada kegiatan pusat pelatihan. Nah, ini mungkin saya akan sharing cerita saya. Yang pertama adalah Success Academy. Nah, teman-teman, pada tahun 2019 bulan Maret, saya join Atomy dan kebetulan di bulan itu di Surabaya ada kegiatan Success Academy. Nah, pada saat itu leader saya, leader Melisa, kontak saya, dan dia bilang, Flay, di Surabaya akan ada Success Academy, kamu ikut ya? Nah, saya tanya dong ke leader saya, si Kak Melisa, saya tanya, Kak, terus tiketnya gimana? Itu apa perlu beli tiket? Terus masuknya gimana? Secara saya baru 2 minggu jadi member Atomy, dan kenalannya pun cuma dari internet. Akhirnya si Kak Mel telepon saya. Si Kak Mel bilang, Flay, kamu coba cari EC di kota Surabaya. Biasanya EC itu punya jatah tiket untuk masuk Success Academy. Nah, tiketnya kurang lebih kalau tidak salah waktu itu 150.000. Nah, teman-teman perlu dicatat 150.000 ini bukan membayar ilmu ya, karena di Atomy itu semuanya gratis. Itu cuman ganti biaya makan, terus kita dapat produk gift juga, terus kita biasanya dapat nginap 1 malam. Jadi itu betul-betul free seminarnya, tidak bayar, cuma ganti biaya makan. Nah, lanjut ya. Saat itu aku disuruh nyari EC di kota Surabaya, lantas aku langsung telepon Kak Mel. Kalau gitu tolong berikan saya list pusat pelatihan yang ada di Surabaya. Saya akan hubungi sendiri, saya akan coba cari tiket. Nah, akhirnya saya dikasihlah list EC, dan saya memilih salah satu EC, saya sebut aja ya, EC-nya Cilani, Amazon Jaya. Saya telepon, saya tanya, saya bilang,
Selamat pagi, Ci. Saya dari tim 313. Mau beli tiket SA, apakah masih ada? Terus jawabannya seperti ini. Aduh, Say, maaf sudah full. Saya minta kantor pusat nambah lagi 100 jatah untuk saya, karena nggak cukup. Nah, akhirnya karena saya ingin tahu lebih lagi tentang Atomi, si Cila ini bilang gini, tapi bentar ya, saya coba minta kantor pusat tambahin dulu, nanti kalau misalkan ada, saya kabari kamu. Nah, 2-3 hari pertama saya kejar terus si Cila nih. Akhirnya saya di WA, Say, dapat tiket nih satu, minta nomor ID kamu, sama kasih bukti transfer kamu ke rekening ini. Nah, akhirnya dengan cepat saya transfer, saya bayar tiketnya, dan sampai pada hari Success Academy itu, teman-teman. Saya masuk ke dalam situ sendiri, tidak ada teman, tidak ada suami. Jadi pada awal Success Academy pertama yang saya ikuti, saya pergi sendiri. Tidak ada teman di dalamnya, saya duduk di pojokan, terus saya mencoba mengikuti semua prosesnya dari pagi jam 9 sampai jam 9 malam. Di situ saya melihat pengenalan perusahaannya, terus pengenalan produknya, sampai ada sesi mastership promotion. Nah, ini yang membuat saya terpicu pada saat melihat sesi mastership promotion. Karena pada saat saya melihat ada seorang ibu yang naik ke panggung, diberikan penghargaan mastership, dalam hati saya langsung bilang gini, teman-teman, suatu saat nanti saya akan berdiri di panggung sana. Suatu saat nanti saya akan berdiri di panggung sana. Hari ini saya jadi penonton, lihat member-member yang dipromosikan, tapi suatu saat nanti saya akan berdiri di atas sana. Jadi saya menantang diri saya sendiri. Nah, oke. Dengan ini, dengan mengikuti Success Academy, saya pun termotivasi. Dengan ada motivasi, saya pun akhirnya action. Gitu ya kira-kira. Jadi yang pertama Success Academy. Nah, yang kedua adalah One Day Seminar. One Day Seminar itu kebetulan di bulan depannya lagi Surabaya ada One Day Seminar. Nah, kebetulan di bulan itu ada leader Kok Joni yang datang Surabaya. Datang ke Surabaya, One Day Seminar, dan saya kebetulan pergi lagi. Dan pergi juga sendiri, tidak ada teman. Kok Joni bilang, Fle, kamu datang sendiri ya dari barat ya? Waktu itu kegiatannya kan di timur. Nah, si Kok Joni tanya, kamu datang sendiri ya? Iya, sendiri. Nah, akhirnya ikuti lagi prosesnya. Belajar mengenai marketing plan, belajar mengenai product knowledge. Akhirnya saya semakin termotivasi. Nah, tahu nggak teman-teman, pada saat saya selesai ikut One Day Seminar, langsung termotivasi dan ingin bergerak. Akhirnya saya langsung kepikiran satu pasangan leader saya di mantan bisnis saya sebelumnya. Itu juga target saya sih sebenarnya waktu itu. Jadi saya bilang ke Kak Joni, "Oh, saya ada target di Bali. Mau nggak kita pergi? Mau prospek?" Terus Ko Joni langsung iya ayo kita pergi. Jadi jam 9 malam kita selesai One Day Seminar, teman-teman. Jam 9 malam kita mampir sebentar di apartemen saya, ngambil baju segala macam, kita start driving dari Surabaya jam 9 malam sampai ke Bali besoknya jam 10 pagi. Jadi kurang lebih ada 12 jam kita driving. Jadi saya, Ko Joni sama suami. Kita bertiga. Nah, sampai di Bali, istirahat sebentar, saya telepon mantan leader saya itu, janjian akhirnya jam 8 malam, mereka mau ketemu. Dan jam 8 malam, kita mulai prospek, sampai jam 4 subuh besok paginya. Jadi, kita mulai jam 8 malam, sampai jam 4 subuh besok paginya, kita baru selesai. Nah, besoknya kita cuma bobok sebentar, siang kita mampir makan siang lagi ke tempat target saya itu, sorenya kita driving balik ke Surabaya. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini adalah ternyata dengan mengikuti seminar, baik itu Success Academy maupun One Day Seminar, itu membuat saya termotivasi. Akhirnya karena termotivasi, saya mau action.
akhirnya karena mau action, ya terjadilah action-action yang nekat seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, harus 100% mengikuti seminar. Kalau tadi kita sudah secara hitung-hitungannya, targetnya kita sudah tahu berapa keluarga kiri kanan, sekarang kita memotivasi diri kita sendiri, bahkan member-member kita. Nah, yang ketiga adalah pusat pelatihan. Seperti contoh ya, yang kita lakukan malam hari ini. Jangan sepele dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, karena kegiatan-kegiatan seperti ini juga yang memicu kita punya motivasi dan memicu kita punya semangat untuk menjalankan bisnis. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama, hitung dulu. Kedua, motivasi diri, ikuti seminar, ajak member kita ikuti seminar, dan harus 100%. Usahakan kalau bisa jangan pernah bolong, ikut SA dan ODS. Karena orang-orang yang berhasil sekarang adalah orang-orang yang tidak pernah dengan sengaja absen mengikuti SA, ODS maupun kelas di Zoom. Nah, saya lanjut ya. Nah, masuk ke poin ketiga. Jadi setelah kita sudah menghitung, sudah dapat berapa target awal, sudah kita motivasi diri kita, tentu saja selama proses ini sudah terbentuk tim dong teman-teman. Sudah ada tim kiri kanan. Baru kita mulai lakukan konsultasi. Nah, konsultasi di sini ada 3, saya catat. Yang pertama adalah training, yang kedua adalah coaching, yang ketiga adalah mentoring. Apa sih bedanya 3 ini? Kelihatannya sama aja ya teman-teman, tapi beda. Kalau training berarti itu satu arah. Seperti kalau kita ikut Success Academy, kita mendengar ada para speaker yang kasih marketing plan, terus kasih product knowledge. Jadi satu arah kita mendengar. Beda dengan coaching. Kalau coaching itu sudah naik level. Jadi setelah teman-teman dapat member, kita training, habis itu tidak berhenti di situ. Banyak teman-teman Atomians yang bilang, kita sudah training, kita sudah kasih tahu, tapi tidak di coaching. Coaching itu maksudnya apa sih? Coaching itu sudah terjadi komunikasi 2 arah antara kita dengan tim kita, tetapi masih sebagian besar, masih 80 atau 90% masih kita pegang kendali. Contoh apa sih coaching play? Seperti atur jaringan atau konsultasi produk. Misalkan ada tim kita, Kak, saya punya kulit sensitif, saya punya kulit kering, bagaimana, apa produk yang harus saya pakai? Nah, kita sebagai upline, sebagai leader harus memberi arahan dan coaching. Nah, seperti gambar yang teman-teman lihat, kita punya tim masih acak-acakan di otaknya, mungkin belum mengerti, karena setelah di training masih banyak sekali pertanyaan di dalam otaknya. Nah, fungsinya kita sebagai leader adalah dengan mengarahkan dari yang masih acak-acakan, kita buat sampai lurus, sampai dia betul-betul mengerti tentang bisnis maupun produk. Oke? Nah, yang ketiga lanjut, naik ke level berikutnya. Tidak cukup training, tidak cukup coaching, kita juga harus mentoring. Apa ini mentoring, teman-teman? Artinya berikan pendampingan. Secara kegiatan, sudah dia 90% melakukan, kita hanya sebagai top leader mendampingi. Misal kasih contoh, kita sama dia lagi bareng, dia prospek orang. Sepenuhnya dia yang lakukan, bukan kita yang lakukan, dia yang prospek, kita mendampingi. Nanti kalau misalkan ada yang perlu dikoreksi, baru kita masuk untuk mengkoreksi. Jadi seperti itu, training, coaching, dan mentoring. Tidak cukup sampai di training, tidak cukup pula sampai di coaching, kita harus betul-betul mentoring. Ya. Dan proses mentoring ini biasanya terjadi yang namanya kedekatan emosional antara kita dengan tim kita. Oke, teman-teman? Saya lanjut. Nah, tadi sudah hitung-hitungan. Terus sudah juga ikut seminar, memotivasi diri kita dan downline kita. Ketiga adalah konsultasi sudah kita lakukan. Nah, keempat adalah ini yang saya lakukan di lapangan. Adalah dengan
membangun kepercayaan. Jadi secara ilmu hitung-hitungannya kita sudah, secara motivasi juga kita sudah, secara konsultasi dan mentoring sampai ke mentoring kita sudah. Keempat adalah dengan membangun kepercayaan. Saya catat di situ menjadi role model leader yang baik. Di situ ada 5 poin, mungkin akan saya kupas sedikit aja. Nah, yang pertama adalah integritas. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Saya sebagai leader sudah punya tim, saya harus punya integritas. Contoh, apa yang saya katakan, itu yang saya lakukan. Kalau bahasa Inggrisnya, I mean what I say what I mean. Contoh yang lebih detail lagi, contoh kode etik. Saya bilang ke tim saya, jangan begini, kode etiknya seperti ini. Nah, apa itu integritas? Yaitu saya tidak boleh melakukan apa yang saya larang kepada tim saya. Itu yang dinamakan integritas. Oke, yang kedua adalah komitmen. Nah, komitmen ini saya kasih 3 ya. Jadi komitmen ini kan bisnis jaringan. Kita punya banyak anak-anak di bawah kita. Saya kasih 3. Yang pertama adalah cintai prosesnya, jalani progresnya, dan jauhi protes. Yang pertama apa sih itu cintai prosesnya? Nah, seperti yang saya kasih contoh tadi, saya sudah menghitung, saya sudah ikut Success Academy, saya sudah ikut one day seminar, saya betul-betul mencintai proses itu. Yang saya lakukan, saya promosi, saya perkenalkan produk kepada teman, saudara, dan kenalan semua, itu adalah proses. Sampai pada saat saya pertama kali terima bonus 290.000 per bulan, ini baru mulai ke progres. Artinya, dari saya mulai ikut seminar termotivasi, saya mulai action dan melakukan, sampai saya terima bonus pertama kali, dan dari 290.000 jadi 1.700.000, jadi 3.400.000, dan seterusnya, itulah progres. Dan progres ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, kepada anak-anak saya, kepada tim saya, bahwa supaya anak-anak saya lihat, wow, ini loh Flaity, dia pun memulai dari awal, dia pun pernah ikut Success Academy, dia pun pernah ikut ODS, dia pun pernah terima bonus 290.000 per bulan. Sekarang bonusnya sudah seperti ini. Dia pun pernah mulai dari nol. Nah, itu yang saya namakan menjalani progres. Nah, yang ketiga adalah, tadi menjalani progres. Nah, komitmen itu juga saya kasih contoh bahwa dari 290.000 sampai sekarang bonus saya segitu, saya tidak quit. Tentu saja dalam perjalanan berbisnis banyak tantangan, banyak sekali tantangan. Tetapi saya mau kasih lihat ke anak-anak dan tim saya bahwa saya tidak quit, saya tetap berusaha di Atomi, dan inilah komitmen saya. Nah, itu yang saya maksud dengan lead by example. Nah, lanjut, yang ke poin 3 adalah menghargai sesama. Menghargai sesama ini, saya kasih contoh. Jadi tim saya terdiri dari banyak beragam macam orang, tidak terkecuali orang yang lebih tua dari saya, atau orang yang seumuran dengan saya, atau orang yang lebih muda. Poin ini menghargai sesama adalah saya selalu berusaha sebisa mungkin mengatur komunikasi saya. Bagaimana saya berbicara dengan orang yang lebih tua dari saya, bagaimana saya bicara dengan orang yang seumuran dengan saya, bagaimana saya bicara dengan orang yang lebih muda dari saya. Jadi betul-betul menghargai hubungan komunikasi itu dengan tim saya. Nah, terus yang kedua adalah menghargai setiap pencapaian dari tim, dari anak-anak ya. Jadi saya selalu bilang 1 menjadi 2 itu adalah prestasi. 2 menjadi 3 itu adalah prestasi. Jadi orang yang melakukan prestasi berarti kita pantas memberikan pujian kepada mereka. Contohnya apa? Misalkan saya melihat ada member saya
dia dari kota ini ke kota itu, driving misalkan berapa jam untuk melakukan home party. Bagaimana supaya saya bisa memberikan pujian yang tulus kepada dia? Saya biasanya seperti bikin apa ya? Misalnya saya duduk, terus saya mulai membayangkan dia dari rumah mempersiapkan produk-produknya, terus dia driving, udah ajak suami lagi, apa sudah ajak kakaknya atau sudah ajak adiknya, terus mampir di tengah jalan makan di pinggiran sampai ke tempat home party, capek-capek terus pulang malam lagi. Nah, dengan begitu saya bisa membayangkan, wah benar ya, kalau itu jadi saya pun akan capek. Nah, dengan begitu saya bisa memuji dia, memberikan pujian tulus, karena ada orang yang memberikan pujian tidak tulus kan. Nah, dengan begitu saya bisa turut merasakan dia capek, akhirnya saya bisa kasih pujian. Wah, kamu bagus. Saya bangga. Saya bangga. Kalimat saya bangga. Mungkin sepele ya, teman-teman. Cuma saya bangga. Tapi itu sangat berarti untuk tim kita. Bayangin saya dapat pujian tulus dari leader saya, dia bilang dia bangga terhadap saya. Nah, begitu bangganya saya karena saya dipuji dari leader saya, bukan puji-pujian untuk supaya dapat sesuatu, enggak, tapi karena memang kita pantas untuk memuji atas apa yang tim kita lakukan di lapangan. Oke? Nah, selanjutnya poin yang keempat adalah melayani dengan kerendahan hati. Nah, ini saya adopsi dari CEO ya, teman-teman. Maksudnya apa sih ini melayani dengan kerendahan hati? Saya pernah nonton VOD-nya CEO, karena kita punya tim, ada beragam macam karakter dan sifat. Jadi ada dua filosofi dalam kita menjaga atau membina tim. Ada yang namanya filosofi memelihara sapi. Ini selalu saya presentasikan, mungkin ada beberapa tim saya sudah tahu. Jadi ada kita memelihara sapi sama kita membesarkan seorang anak bayi. Kalau memelihara sapi, berarti orang-orang yang kita coaching ini, yang kita bangun, itu seperti orang memelihara sapi. Kalau sudah besar, kita mau peras, ambil susunya. Beda dengan kalau kita mau membina sebuah tim dengan cara seperti membesarkan seorang anak bayi. Tentu saja kita memberikan kasih sayang kepada dia, belum lagi dia beranjak jadi balita, kadang bandel, kadang bawel, ada yang bikin sesak dada. Tapi karena kita menganggap itu adalah anak-anak kita dan kita membesarkannya seperti membesarkan seorang anak kecil, akhirnya semua kesalahan dan semua sikap yang bandel, yang bawel itu akhirnya kita bisa memaafkan dan kita bisa menerima. Itu yang saya bilang melayani dengan kerendahan hati. Terus contoh yang kedua adalah, walaupun saya seorang leader, saya tetap harus melayani tim saya. Sampai hari ini kalau misalkan ada tim saya yang sibuk minta daftarin member atau minta input orderan, atau sesekali minta saya bantu verifikasi bonusnya, itu semua saya lakukan. Karena kata CEO, semakin besar dan semakin tinggi kita, justru kita harus semakin melayani. Ya, jadi melayani dengan kerendahan hati. Terus poin yang terakhir adalah jangan menghakimi. Seperti yang tadi, banyak karakter orang yang di bawah kita. Ya, banyak karakter di bawah kita. Mungkin ada yang bandel, mungkin ada yang bawel. Nah, kita sebagai leader menutupi kesalahan. Jadi istilahnya bukan menutupi kesalahan, menyembunyikannya, tidak. Tapi kalau ada tim kita di bawah, misalkan melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan moto Atomi, sistemnya Atomi, atau kode etik bahkan. Nah, kita tugasnya sebagai leader, jangan judge dia. Jangan sekalipun kita sampai membuat status ya. Kalau sekarang kan lagi zaman Facebook, jangan sampai kita membuat status di Facebook yang membuat tim kita tidak enak membaca. Contoh, membuat status tidak enak membaca. Karena bagaimanapun prinsip saya teman-teman adalah
hubungan itu harus di atas pride dan uang. Jangan kebalik ya teman-teman. Jangan karena kita mengejar uang dan pride, lantas hubungan kita taruh di bawah. Tidak seperti itu. Hubungan itu selalu ada di atas uang dan pride. Itu yang saya lakukan kepada tim. Kalau ada tim bandel, sakit dada nggak? Iya, banyak teman-teman. Banyak orang nggak? Banyak kali saya rasakan. Tapi saya lebih memilih untuk menyimpan daripada mengeluarkan dan menunjukkan emosi itu kepada tim saya. Sambil saya mengarahkan, jadi kalau ada terjadi kesalahan, saya tidak judge, saya tidak hakimi, sambil saya mengarahkan dia kembali ke jalan yang benar. Nah, dan kata CEO, metode ini kita lakukan cuma satu sih yang kita butuhkan adalah dengan membangun tim dengan menggunakan persaudaraan dan kasih sayang. Kalau tidak ada itu, tentu kita tidak akan bisa melakukan 5 poin ini. Nah, teman-teman, mungkin sekian ya. Jadi bangun kepercayaan. Dengan begitu kita melakukan semua poin ini, yang 5 ini, kita juga bisa akan menjadi seorang leader yang bukan hanya sukses secara materi, tapi kita juga menjadi sukses, berhasil, banyak income, kita pun mendapat respect dari tim dan anak-anak kita. Oke, jadi 4 poin. Yang pertama adalah menghitung target 50 kiri 50 kanan. Kedua, 100% rajin-rajinlah ikut seminar. Ketiga adalah konsultasi, bangun hubungan pendekatan emosional dengan tim. Dan yang keempat adalah membangun kepercayaan. Oke, pada akhirnya saya punya quote sedikit. 85% of your financial success is due to your personality and ability to communicate, negotiate, and lead. Shockingly, only 15% is due to technical knowledge. Artinya, 85% keberhasilan finansial kita adalah tergantung dari personality kita dan kemampuan kita berkomunikasi, negosiasi, dan kemampuan kita untuk memimpin. Yang mengejutkan hanya 15% yang disebabkan karena pengetahuan. Oke, saya harap sharing saya malam ini bermanfaat. Mari kita sukses, bukan cuma jadi banyak uang, tapi kita juga mendapat respect dari tim kita. Sekian, thank you.